Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Anak Ceria. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Christine Dan Kakak Sakil. Hari ini kita akan bercerita tentang Si singa dan si tikus. Namun sebelum kita lanjut ceritanya teman-teman, jangan lupa bantu subscribe, Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ceritanya ya. Jangan lupa disimak. Suatu ketika, di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang perkasa, kuat, dan besar. Tidak heran ia disebut sang raja hutan. Semua hewan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila hormat dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering sekali menghabiskan waktunya melakukan dua hal, yaitu berburu dan tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa yang besar sedang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa. Sepertinya aku harus segera kembali. Ini tempat berbahaya, pikir si tikus. Tiba-tiba saja suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya. Apalagi sampai mengganggu waktu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindari hingga akhirnya tertangkap oleh singa. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku, seru hewan singa dengan marah. Maafkan aku, Tuan. Saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini, jawab tikus kecil ketakutan. Maaf katamu? Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu, ucap singa dengan suara lantang. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskannya. Tuan, tolong maafkan aku. Jangan makan aku. Aku sama sekali tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong aku. Aku berjanji tidak akan masuk lagi ke tempat ini, ucap tikus sembari menangis. Diam! Sudah kubilang, aku tidak akan memaafkanmu.
ini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makanan malamku. Hahaha, ucap singa dengan jahatnya. Aku mohon Tuan, jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak ketika kau membutuhkan bantuanku. Lagi pula, tubuhku ini sangat kecil, tidak akan membuatmu kenyang saat menyantapku nanti. Ucap tikus mencoba meyakinkan singa. Hahaha, menolongku? Mana mungkin? Lihat saja ukuran tubuhmu. Tapi, baiklah, aku akan melepaskanmu, tikus kecil. Benar katamu, memakanmu tidak akan membuat perutku kenyang. Sekarang, pergi dan jangan kembali lagi ke wilayahku ini. Seru singa sambil melepaskan tikus. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun tiba-tiba kakinya menyandung tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya, namun sayangnya usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Jangan kayak singa tadi ya teman-teman. Betul itu teman-teman. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Siapapun, tolong aku! Lepaskan aku dari jerat tali ini! Tolong! Teriak singa. Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskannya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa didengar oleh tikus. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi pada singa. Tikus segera berlari ke tempat singa, berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang raja terjebak, tikus langsung melompat ke atas jala. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu," ucap tikus. "Tikus, syukurlah kamu ada di sini. Tolong bantu aku. Lepaskan dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku," ucap si singa. "Tentu saja, aku akan membantumu keluar
keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu, karena dulu engkau pernah melepaskanku. Ucap tikus kecil yang baik hati itu. Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal, dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. Terima kasih, tikus kecil. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikanmu. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku. Ucap singa. Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup. Jawab tikus. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil, sahabatnya. Nah, Kakak Sakil, kira-kira pesan moral apa sih yang dapat kita ambil dari cerita si singa dan si tikus ini? Kita harus jadi orang baik. Betul. Suka menolong. Ya, Tapi tidak boleh minta imbalan, teman-teman. nah betul itu. Ada beberapa amanat penting yang terdapat dari cerita si singa dan si tikus ini. Yang pertama, saling menolong tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Coba deh lihat si tikus. Ia mau menolong singa yang jahat hingga akhirnya dapat keluar dari jebakan pemburu. Kebaikan yang singa lakukan di awal cerita membuatnya mendapatkan hal baik yang tak terduga dari seekor tikus kecil. Kebaikan haruslah dibayar dengan kebaikan. Inilah mengapa kebaikan itu penting untuk teman-teman lakukan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Memang tikus terlihat kecil dan lemah, tapi siapa sangka ternyata si tikus kecil inilah yang dapat membantu seekor singa besar lepas dari perangkap. Itulah dongeng singa dan tikus yang memiliki pesan moral yang baik. Teman-teman, sebaiknya tidak seperti singa yang memandang rendah tikus. Karena bisa saja orang lain yang kamu remehkan ternyata memiliki kelebihan yang tak kamu ketahui. Nah, begitulah cerita dongeng si singa dan si tikus. Nantikan terus cerita dongeng-dongeng lainnya yang dapat mengasah imajinasi dan menanamkan nilai-nilai baik
dengan cara yang menyenangkan di channel Cerita Anak Ceria bersama Bunda Christine dan Kakak Sakil. Oke teman-teman,